Siapa yang kalah dan siapa yang memalukan? Tang Xiao menatap Qi Gui dengan dingin. Dibandingkan dengan Miranda, dia sebenarnya lebih membenci Qi Gui. Sebelum Qi kembali, dia di antara anggota kelas. Ratu mengerutkan keningnya, tidak ada yang berani menentangnya, apalagi memprovokasinya. Tetapi sejak Qi kembali, dia tidak hanya menamparkan wajahnya hari itu, tetapi juga menghapus salah satu orang kepercayaannya dari kelas pelatihan hanya dalam 1 hari. Dia tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dari beberapa konfrontasi antara dirinya dan Qi Gui, tetapi dia malah menderita kerugian besar. Dan sekarang, Qi Gui bahkan meminta bukti darinya dengan nada tinggi. Tang Xiao awalnya hanya ingin Miranda dikeluarkan dari kelas pelatihan, tetapi sekarang, dia berubah pikiran. Dia ingin membuat reputasi Qi Gui hancur. Setelah diejek, dia akan menghapus satu-satunya temannya dari kelas pelatihan. Tang Xiao membawa video pengawasan di tangannya dalam setelah memutar, dia berkata dengan dingin. Tentu saja tidak masalah. Tapi pikirkan baik-baik, begitu video pengawasan ini dirilis, Miranda hanya bisa dikeluarkan dari kelas pelatihan. Jadi, Qi Gui mengangkat alisnya. Tang Xiao terdiam. Lusa ada tes kecil, kamu dan aku akan membandingkan nilai. Jika Anda memiliki skor lebih tinggi dari saya tidak akan mempublikasikan pengawasan ini, dan saya pikir ini tidak pernah terjadi. Jika skor Anda lebih rendah dari saya, maka Anda dan Miranda harus berlutut dan meminta maaf kepada saya di depan semua orang, dan menulis 1000 kata ulasan dan menempelkannya di papan pengumuman di pintu hingga pelatihan selesai. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Qi Gui. Berani. Begitu Tang Xiao mengatakan ini, seluruh ruang pelatihan menjadi sunyi. Siapa yang tidak tahu seluruh kelas pelatihan? Tang Xiao adalah dokter dengan nilai terbaik di kelas. Belum lagi dia masih sebuah anggota tingkat memuji di depan umum. Sedangkan Qi Gui, tetapi di bagian belakang di antara anggota kelas. Bertaruh dengan tes kecil, kolam itu tidak akan kalah. Bahkan Miranda dengan gugup berkata, Qi Gui, kamu tidak perlu menyetujui permintaannya yang tidak masuk akal ini. Aku tidak pernah melakukannya, aku punya hati nurani. Sebelum Miranda selesai berbicara, tanpa sengaja dia menoleh dan melihat kilatan cahaya melintas di mata Qi Gui. Apakah ada hal baik seperti ini? Emosi. Miranda, apakah dia salah lihat? Baru saja berpikir begitu, dia mendengar Qi Gui berkata, aku menolak. Petik 2. Ternyata dia salah lihat. Miranda menghela napas lega. Tang Xiao tertawa menghina. Jadi, demi menjaga harga dirimu, kamu berencana menyuruh temanmu dikeluarkan dari sekolah karena sengaja merusak barang-barang berharga siswa karena perselisihan. Wajah Miranda seketika berubah. Kerusakan yang disengaja pada barang-barang siswa bukanlah masalah besar, tetapi jika, karena perselisihan, maka masalah ini akan menjadi besar. Seperti yang kita semua tahu, dokter adalah profesi yang membutuhkan jaminan ketenangan setiap saat, terutama ahli bedah yang bertanggung jawab dan kontrol emosinya lebih tinggi. Dan hanya karena beberapa perselisihan, barang-barang berharga orang lain dihancurkan. Masalah emosional yang terungkap bahkan dapat mempengaruhi karirnya di masa depan. Aku berkata, mengapa kalian sengaja mengatakan hal-hal itu di koridor pada siang hari untuk membuatku marah, hanya untuk meninggalkan bukti perselisihan antara aku dan kalian di bawah pengawasan. Miranda berkata dengan marah, bagaimana bisa pikiran kalian begitu kejam? Liu Feifei berteriak, apa yang kamu katakan? Jangan memfitnah. Aku hanya mengobrol dengan temanku. Bagaimana aku tahu kau akan melompat seperti anjing gila dan berkelahi dengan kita? Perkataanmu jelas-jelas ditujukan kepada Qi Gui. Miranda pun ingin membantah. Qi Gui mengulurkan tangan dan menghentikannya. Bahkan sekarang, tidak ada ekspresi marah di wajahnya, dan nadanya juga sama tenangnya. Kalian salah paham. Maksudku, kau bertaruh dengan sesuatu yang tidak perlu, aku sangat rugi. Qi Gui menatap Tang Xiao. Karena dia ingin bertaruh, dia menunjukkan ketulusan. Anda kalah, Anda tidak perlu berlutut kepada saya, menyumbangkan 5 juta yuan kepada China Medical Foundation, dan kemudian menulis 1000 kata ulasan dan menempelkannya di pintu sampai pelatihan selesai. Bagaimana? Aku bertemu dengan pria raksasa lewat pembicaraan. Semuanya, sekarang yang harus diperhatikan adalah taruhan. Bahkan Tang Xiao tercengang. Kemudian, dia mencibir. Seperti yang kamu katakan. Petik 2. Dia ingin menang sendiri. Sangat konyol. Tang Xiao memandang Miranda dan berkata dengan sedikit simpati. Sepertinya temanmu yang menjilat tidak menganggapmu serius. Di dalam hatinya, masa depanmu tidak lebih penting dari 5 juta yuan. Miranda sama sekali tidak mendengarkan provokasinya. Sambil berjalan ke kursi dengan Qi Gui, dia bertanya dengan bingung, kenapa kamu tidak membiarkannya berlutut? Qi Gui semakin bingung. Untuk apa aku memintanya berlutut padaku? Dia tidak bisa berlutut dengan harga 5 juta. Miranda terdiam. Petik 2. Sudut mulut Tang Xiao berkedut keras. Orang lain. Liu Feifei menghibur Tang Xiao dengan suara rendah. Jangan marah. Setelah tes besok lusa selesai, dia berlutut di kakimu dan meminta maaf. Aku pikir dia masih bisa begitu keras kepala. Tang Xiao mengangguk, matanya suram. Miranda diam saja di ruang latihan. Begitu kembali ke kamar di malam hari, dia langsung bertanya kepada Qi Gui dengan gugup.
Seberapa yakin kamu? Jangan melihat karakter Tang Xiao yang menyebalkan, tapi dia masih sangat kuat. Qigui melepas mantelnya dan menggantungnya di gantungan di pintu dengan santai. Apa kamu tidak merasa sedikit terlambat untuk khawatir sekarang? Miranda terdiam. Aku mulai khawatir ketika kamu setuju di ruang pelatihan. Tapi bukankah itu akan membuatmu bangga? Aku yakin aku tidak bisa bertanya di ruang pelatihan. Jari ramping Qigui menggulung lengan bajunya dan mencuci tangannya di wastafel di pintu. Petik 2. Miranda terdiam. Aku benar-benar khawatir. Qigui mengambil tisu dan menyekat tangannya, lalu melihat ke arahnya dan melihat wajah Miranda yang benar-benar cemas. Kemudian, dia berkata, jika Tang Xiao dihitung sebagai unit pengukuran, aku mungkin akan menghancurkan 100 gadis itu. Petik 2. Miranda, cara perhitungan yang begitu jelas. Namun, dia langsung mengerti betapa hebatnya Qigui. Kamu begitu hebat. Miranda kaget. Lalu kenapa kamu baru D kelas? Qigui melemparkan tisu ke tempat sampah. Aku baru ujian tahun ini. Miranda, dia diam-diam menutupi selimutnya. Dia pikir semua orang sama D tingkat, apakah karena hanya bisa mengikuti ujian sampai D? Tidak disangka ada satu jenis orang lagi karena entry level hanya setinggi ini. Qigui menangani pekerjaannya. Miranda meringkuk di dalam selimut dan mengirim pesan kepada teman-temannya, sialan. Sialan, sialan, kamu pasti tidak menyangka aku bisa bertemu dengan orang yang sangat berani. Teman, seberapa besar? Miranda, karena bertanya dapat menyebabkan pandangan hidup saya runtuh dan karena itu runtuh, saya tidak berani bertanya sama sekali. Teman, Anda terlalu berlebihan, bukan? Bukankah kalian adalah D apa itu pelatihan? Saya hampir mengira 5 pemimpin inti dari International Medical Union datang untuk pelatihan. Miranda, sejujurnya, dalam sumber daya yang dikirim oleh Giant, ada video pengajaran instance dari Akademisi Peng, salah satu dari 5 inti. Teman, dengan pengalaman bermain game saya selama bertahun-tahun, ini seharusnya menjadi masalah bagi para pemimpin kelas untuk datang ke desa pemula untuk melecehkan sayuran. Selamat Anda telah berhasil memegang betis Big Brother, dan Anda tidak perlu khawatir tentang meningkatkan peralatan Anda setidaknya di masa depan. Miranda, keluar. Setelah selesai berbicara dengan temannya, Miranda memegang ponselnya erat-erat dan diam-diam mengintip Qigui. Jantung kegembiraannya masih berdetak. Waktu berlalu dalam sekejap. Tidak lama kemudian, hari kuis pun tiba. Aku mengeluarkan 130.000 yuan untuk temanku, bagaimana dengan kalian? Meskipun kelas pelatihan ini hanya tes kecil, tetapi karena taruhan antara Qigui dan Tang Xiao, suasana menjadi lebih tegang. Liu Feifei bahkan membangun kelompok kecil, menarik semua orang masuk, dan kemudian membuka permainan judi, semua orang dapat bertaruh pada pihak yang optimis. Dia bahkan menarik Qigui dan Miranda masuk. Qigui bahkan tidak melihatnya dan langsung mundur. Miranda juga bersiap untuk mundur, tetapi melihat Liu Feifei berkata, sekarang rasio Qigui dan Tang Xiao sudah mencapai pukul 0.20. Apakah ada yang bertaruh? Setidaknya ada seseorang yang pergi ke Qigui, bagaimana kita bisa membuka permainan judi ini? Seseorang menjawab, kalau pergi, rugi. Kami tidak bodoh. Jari Miranda berhenti dan melirik taruhan di grup. Tang Xiao sudah memiliki puluhan ribu yuan, tetapi Qigui bahkan tidak memiliki $1 pun. Miranda langsung membagikan 30.000 yuan di grup. Aku bertaruh Qigui menang. Begitu beritanya keluar, grup itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tapi sesaat kemudian, grup itu meledak dan semua menertawakannya. Permainan judi semacam ini, yang jelas dimenangkan oleh Tang Xiao, bahkan menghabiskan 30.000 yuan. Liu Feifei mengeluarkan ekspresi ciuman, mengucapkan terima kasih, tetapi mengejek. Terima kasih, Miranda, murid kelas kita. Ayo, semua orang menggesek terima kasih di layar, dan uang besar memberi kita 30.000 yuan sebagai uang. Kita harus berterima kasih kepada uang besar. Ada beberapa orang yang suka membual, lalu dia pun menyikat kata, terima kasih, di layar. Untuk sementara, seluruh layar obrolan dipenuhi, terima kasih. Miranda gemetar karena marah. Qigui duduk di sampingnya dan tiba-tiba marah ketika melihat dirinya baik-baik saja. Kak Qi, Liu Feifei membuat permainan judi di grup. Semua orang memilih Tang Xiao. Aku memilihmu, tapi Liu Feifei malah mengejek aku dengan orang lain. Dia berkata dengan marah, tunggu saja, hari ini aku akan menjadi putri Zuan dan tidak bisa mengutuk mereka. Baru-baru ini, Miranda telah merusak budaya Tiongkok dalam 2 hari terakhir untuk memiliki topik yang sama dengan Qigui. Saya menyukai panggilan Putri Zuan. Qigui mengernyitkan alisnya, berapa banyak uang yang mereka pertaruhkan untuk Tang Xiao? Miranda terdiam, sekarang sudah 10.000 yuan. Qigui menjawab, petik 2, Miranda tertegun, 30.000 yuan saja sudah membuatku terhina. Qigui terdiam, tidak apa-apa, kamu menyikat, aku akan membantumu memarahi mereka. Petik 2. Miranda sekarang memiliki kepercayaan buta terhadap Qigui, dan mendengar itu, dia melambaikan tangannya dan menggesek uang sebanyak 100.000 yuan. Kemudian dia menyerahkan ponselnya kepada Qigui. Miranda benar-benar terlalu bangga, dan suara di grup menghilang lagi untuk sesaat. Tapi segera, Liu Feifei bereaksi dan bersiap untuk mengatur ejekan yang lebih kejam terhadap Miranda lagi.
Tapi kali ini, Liu Feifei belum sempat mengetik. Miranda, yang duduk di sebelah Qi Gui, melihat jari ramping Qi Gui mengetuk keyboard dan mengetik dengan perlahan, aku membayar 130.000 yuan untuk temanku. Bagaimana dengan kalian? Oh. Dalam sekejap, semua orang di depan ponsel merasa tidak nyaman. Terutama Liu Feifei dan dua orang lainnya di samping Tang Xiao. Miranda bisa mendapatkan 130.000 yuan untuk Qi Gui, dan mereka tidak bisa mendapatkan lebih sedikit dari Miranda untuk Tang Xiao. Liu Feifei ragu-ragu untuk waktu yang lama, menggertakkan giginya, dan menggesek 258.000 yuan lagi, ditambah 2.000 dari taruhan sebelumnya, yaitu 260.000 yuan. Liu Feifei terdiam, aku akan membayar 260.000 yuan untuk Tang Xiao. 2 kali lebih banyak dari Miranda. Dan Liu Feifei pun mulai berpikir, dua orang lainnya hanya bisa bertaruh 260.000. Ketika orang lain melihat taruhan sebesar itu, wajahnya menjadi lebih menarik. Meskipun mereka menghasilkan banyak uang setiap tahun, itu tidak berarti mereka tidak merasa sedih karena membuangnya begitu saja. Hasil Qi Gui sangat buruk. Tapi dia sudah ikut dalam taruhan dan tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Dia hanya bisa mengikuti 50.000 dan 100.000. Tetapi dalam waktu singkat, taruhan kecil yang awalnya hanya 10.000 yuan itu sudah mencapai jutaan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah odd masih pukul 1.20. Ketika uang yang diinvestasikan sedikit, semua orang tidak percaya bahwa Qi Gui bisa mengalahkan Tang Xiao. Sekarang dia menginvestasikan lebih banyak uang, dan dia bahkan tidak berani mengambil risiko. Untungnya, uang ini akhirnya bisa dikumpulkan kembali, yang juga membuat semua orang merasa lebih seimbang. Liu Feifei melihat hampir 1,3 juta uang taruhan di sisi Tang Xiao, sedangkan Qi Gui hanya memiliki 130.000 uang taruhan yang menyedihkan. Dia berkata sambil tersenyum, sekarang perbandingan lebih jelas, temanmu Qi Gui tampak lebih menyedihkan, apakah kamu puas? Sebenarnya, jika kamu menginvestasikan lebih banyak uang, kamu bisa membuatnya terlihat lebih menyedihkan. Petik 2. Liu Feifei, Miranda, Liu Feifei langsung menjawab orang lain tanpa melihat kalimat ini. Qi Gui menghela napas dengan menyesal. Sepertinya aku hanya bisa mendapatkan ini. Petik 2. Miranda, dia tiba-tiba sedikit curiga, apakah dia benar-benar autis? Apa kau membohonginya? Qi Gui memotong semua yang ada di grup, termasuk apa yang dikatakan semua orang. Kemudian, dia mengirim gambar-gambar ini ke ponselnya sebelum mengembalikan ponselnya ke Miranda. Qi Gui terdiam. Dia harus mengurus kartu bank atau apapun, jangan sampai karena jumlahnya terlalu besar. Petik 2. Miranda tercengang, Kak Qi, apakah kamu yakin? Qi Gui terdiam. Karena uang sebanyak itu, aku pasti akan sedikit lebih serius. Miranda, jadi kau tidak siap untuk ini? Tiba-tiba dia khawatir tentang 130.000 yuan miliknya. Sisi lain, Liu Feifei juga memberitahu Tang Xiao tentang masalah di grup itu. Kak Tang Xiao, Miranda dan Qi Gui benar-benar terlalu sombong. Tang Xiao melempar buku di tangannya ke atas meja. Melihat berita di grup, wajahnya menjadi dingin. Awalnya, aku berpikir bahwa semua orang adalah rekan kerja. Ketika tes, aku akan memberinya kekuatan dan wajah. Sekarang sepertinya tidak perlu. Petik 2. Pukul 9 pagi, semua orang tiba di ruang pelatihan tepat waktu, menunggu guru datang dan membagikan kertas. Meskipun setiap orang dianggap sebagai deretan orang di bidang medis di negara masing-masing, di kelas pelatihan International Medical Union, masih sama dengan siswa, dan tes tersebut dinilai melalui tes tertulis yang paling efektif dan sederhana. Dan, untuk mencegah kecurangan antar peserta pelatihan, gulungan dibagi off dalam 2 edisi, kertas ujian yang diterima oleh keduanya yang berdekatan sama sekali berbeda. Yang didapatkan Tang Xiao adalah sebuah edisi kertas ujian. Setelah Tang Xiao mendapatkan kertas itu, dia melihat semua topik dan tersenyum. Semua pertanyaan ini adalah keahliannya. Qi Gui akan kalah kali ini. Waktu tes adalah 2,5 jam, dari jam 9 sampai jam 11.30. Tang Xiao menulis pena dengan cepat. Hanya setelah 1,5 jam, dia selesai menulis 2/3 pertanyaan, dan hanya tersisa 2 pertanyaan besar yang sulit secara medis. Tang Xiao menghentikan penanya dan berpikir sejenak. Ketika dia akan menulis, seseorang melewatinya. Tang Xiao terkejut. Dia mendongak dan melihat bahwa Qi Gui telah menyerahkan gulungan itu dengan santai, dan berjalan keluar dengan tangan di sakunya. Siswa lain juga memperhatikan Qi Gui, dan suara napas rendah terdengar. Tang Xiao mengerutkan kening. Meskipun metode tes mereka cukup siswa, tetapi pertanyaan di atas sama sekali bukan siswa, semuanya adalah pengetahuan dan penemuan medis terbaru yang saat ini digunakan secara internasional. Bagaimana mungkin Qi Gui bisa menulis lebih cepat darinya? 1,5 jam bersama, bukankah itu kecepatan kerjanya? Setelah kuis selesai, kecuali Miranda, yang pergi untuk mencari Qi Gui segera setelah selesai, semua orang berkumpul untuk membahas kuis ini. Ini terutama untuk membahas Qi Gui, dan hanya butuh 1,5 jam untuk menyelesaikan semua pertanyaan tes. Tang Xiao menghabiskan waktu 2 jam 15 menit setelah menulis. Sang Xia pasti menyadari bahwa dia tidak bisa menulis, jadi dia pergi lebih awal. Liu Feifei mencibir. Lagi pula,
dia bertaruh lagi, dan membiarkan temannya menghabiskan banyak uang untuk dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya dia kalah, mungkin sekarang dia akan menyesalinya. Aku juga merasa begitu. Orang lain setuju. Jika dia benar-benar sangat hebat, bagaimana mungkin nilainya berada di peringkat pertama di level paling akhir? Tang Xiao melemparkan pena di tangannya ke atas meja dan berkata kepada Liu Feifei. Hitung jumlah uang yang dimenangkan oleh taruhan dan lihat berapa banyak yang harus dibagikan kepada semua orang. Petik 2. Sepertinya dia sudah memenangkan taruhan. Wajah Liu Feifei tampak senang. Petik 2. Oke, Kak Tang Xiao. Pada saat yang sama, Miranda membuka pintu kamar hotel dengan ringan. Sekilas, dia melihat Qi Gui berbaring memunggunginya di tempat tidur, dan pundaknya berkedut. Miranda terkejut. Sebenarnya, ketika Qi Gui menyerahkan kertas itu sebelumnya, dia juga khawatir jika Qi Gui tidak bisa melakukannya, jadi dia menyerah begitu saja. Lagi pula, yang dia dapatkan adalah B versi kertas ujian, pertanyaan itu sangat langka. Dan Qi Gui mendapatkan versi yang sama dengannya, dan itu normal jika tidak bisa melakukannya. Miranda berjalan ke belakang Qi Gui dengan hati-hati, dan menghibur dengan kalimat. Kak Qi, tidak apa-apa, kalah ya kalah, bukan masalah besar, saat itu, aku akan berlutut dan menulis review bersama, jadi kamu tidak akan malu sendirian. Qi Gui tidak bereaksi, bahunya masih berkedut. Miranda tiba-tiba panik. Astaga, jangan menangis. Sebenarnya, jika tidak bisa, aku akan memohon pada Tang Xiao. Aku akan menanggung semuanya sendiri. Jika tidak, aku akan melapor pada orang yang bertanggung jawab. Kau tidak perlu khawatir. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar Qi Gui berkata, "Ya, kalau begitu, bagikan uang ini dulu. Nanti kalau ada perubahan, kita bicarakan lagi." Petik 2. Miranda. Kemudian, dia melihat jari ramping yang terulur, melepas dua earphone Bluetooth di telinganya, berbalik, dan melihat dia berdiri di samping tempat tidur, wajahnya tiba-tiba sedikit terkejut. Kamu sudah selesai ujian. Qi Gui duduk, mengesampingkan ponsel dan earphone-nya, dan turun dari tempat tidur secara alami. Wajahnya kering, tidak ada bekas air. Layar ponsel menyala dan masih dalam antarmuka komputer. Jadi, Kakak Qi tidak menangis sedih tadi, tapi sedang menghitung uang dengan orang lain. Pundaknya bergerak karena lengannya bergerak saat dia sedang membuat perhitungan. Miranda merasa otaknya sedikit tidak cukup. Kau menghitung uang. Qi Gui mengangguk. Iya, aku juga bisa mendapatkan lebih dari 700.000 yuan untuk uang yang kita menangkan. Jika semuanya dikonversi menjadi mata uang China, jumlahnya lebih dari 40 juta yuan. Miranda terdiam, dia cukup sulit. Sebelum Qi Gui mengucapkan dua kata itu, dia mendengar Qi Gui berkata, "Ini sangat sederhana. Awalnya aku ingin menunggumu, tapi kamu terlalu lambat, jadi aku kembali untuk melakukan hal-hal penting." Miranda, 1,5 jam, bukankah kecepatan mengerjakan soal? Dengan kegembiraan dan kesedihan yang luar biasa, Miranda merasa sedikit lelah. Hasil tes keluar pada sore hari. Pukul 1:30, ketika Qi Gui dan Miranda tiba di ruang pelatihan, semua orang menebak nilainya. Selanjutnya 546 ucapan teman sekolah ini sangat benar.